Selamat sore, Mbak. Oh ya, enggak. Oh. Oke, Mbak, selamat sore. Iya, sore. Bisa perkenalan dulu mungkin? Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Sapitri, biasa dipanggil Suci. Oke, prodinya apa? Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini kuliah fokusnya ke kuliah aja atau sambil kerja mungkin? Kuliah sama ikut organisasi. Sama ikut organisasi. Ada berapa organisasi? Ikut berapa organisasi? HMP Pendidikan Matematika. Ya mungkin kalau di Almada agak kurang aktif ya. Ikut UPTQ juga, tapi kurang aktif juga. Yang aktif banget di HMP. Ya. Cara membagi waktu antara kuliah sama organisasi itu Mbak gimana sih? Kan kalau kuliah itu bisa dikerjakan kayak di malam hari. Kalau organisasi itu kan ada waktu-waktu tertentu, kayak deadline-nya udah ditentuin. Kalau kuliah kan bisa dicicil-cicil. Pernah nggak pas bentrok misal antara organisasi sama kuliahnya Mbak tuh ngerasa pusing banget, bahkan mungkin sampai stres mungkin, pernah nggak? Nggak nyampe stres, tapi kayak banyak pikiran gitu. Gimana ya masih ngeduduin apa antara matkul sama organisasi. Pas lagi banyak pikiran gitu, perasaannya Mbak gimana? Ya kayak sering kepikiran, jadinya gimana ya caranya, harus refreshing. Biasanya kalau saya itu refreshing, biasanya saya private ya, jalan-jalan gitu. Berarti cara Mbak mengelola pikiran yang sedang ruwet itu dengan cara yang positif ya? Iya. Nah, mungkin Mbak ngerasa itu bukan bagian dari stres, karena Mbak berhasil mengelola itu. Jadi emang manusia itu punya dua kemungkinan stres. Ada yang namanya distress, ada yang namanya eustress. Distress itu stres yang mengarah ke negatif. Jadi misal Mbak lagi banyak pikiran, mumet banget, terus dilampiaskan ke arah yang negatif, misal ngamuk-ngamuk atau sampai melukai diri sendiri, itu namanya distress dan itu jelas gak baik. Untungnya yang Mbak alami itu berarti eustress ya. Jadi ketika mumet, banyak pikiran, larinya ke refreshing. Jadi kan bisa lebih pikir otak itu jernih. Nah terus mungkin Mbak juga pernah sampai tertekan mungkin karena ada tuntutan keluarga atau tuntutan lingkungan, pertemanan mungkin. Alhamdulillah selama ini tidak pernah merasa tertekan. Sangat positif sekali, alhamdulillah ya. Sekarang alhamdulillah ya Mbak, aman dari diri sendiri Mbak itu aman. Tapi mungkin ya ini saya sekedar berbagi, mungkin suatu hari Mbak mengalami semoga enggak ya, tapi stres atau tertekan, Mbak bisa melakukan atau mengenali dulu tindakan-tindakan apa yang harus Mbak lakukan. Jadi misal di sini ada 4 tindakan. Yang pertama itu yang positif, kayak jadi Mbak itu ngambil hikmahnya. Misal lagi tertekan banget, Mbak tenangin diri Mbak, ngambil hikmahnya. Oh iya, di balik ini pasti ada sesuatu yang bisa membawa aku menjadi pribadi yang lebih baik. Itu positif kan masih. Terus yang selanjutnya Mbak bisa ngasih spasi atau jeda dulu, istirahat bentar, kayak merenung dulu. Aku mengalami ini, aku kayak gini, ternyata misal dengan masalah teman aku ternyata nggak sesuai sama ekspektasi aku, atau mungkin keluarga, misal keluarga aku nyuruh aku kayak gini, aku maunya kayak gini. Jadi kayak nenangin diri dulu, ngasih jeda, tapi bukan menghindar, ngasih jeda supaya Mbak tahu apa yang Mbak rasakan dan tindakan apa yang harus Mbak lakukan. Selanjutnya ini sebenarnya gak boleh dilakukan, tapi mungkin Mbak pernah ngalami. Ketika lagi mumet, banyak pikiran, Mbak justru kayak mengabaikan dan melupakan, kayak ya udahlah biarin aja, cuma gitu doang. Terus kayak gitu, misal ada masalah ini, Mbak berusaha mengabaikan, lupain aja lah, nanti juga hilang sendiri misal. Jadi gak ngatasin, malah lupain aja. Jadi mendorong pikiran Mbak itu untuk mengabaikan masalah yang sedang Mbak alami. Mungkin Mbak pernah kayak gitu, dan itu nggak baik ya, karena kan nggak nyelesain masalah. Yang kedua ini ada lebih parah lagi, menghindar. Jadi kayak lari dari masalah. Ketika kita lari dari masalah, bukannya menyelesaikan masalah itu, justru kan kita kayak lagi nabung masalah.
kita lari dari satu masalah, punya masalah, lari lagi, punya masalah, lari lagi, terus kayak gitu, itu justru akan jadi bom di dalam diri kita yang suatu saat bisa meledak. Dan ketika meledak itu kita nggak tahu kan apa yang bakalan terjadi ketika justru emosi yang kita tumpuk-tumpuk dari sebelumnya itu justru meledak dan bisa menyakiti orang-orang di sekitar kita atau bahkan kita sendiri. Mungkin Mbak mau berbagi pengalaman, terserah mau cerita yang baik-baik atau yang pengalaman menyedihkan, mungkin entah itu selama kuliah atau sebelum kuliah. Nah, saya punya teman yang dimana itu kan saya jurusan matematika yang tugasnya itu sulit banyak. Nah, ketika kan tugas kelompok itu teman-teman saya itu kayak lebih ada si ini ada si itu, kayak kurang aktif bahkan tidak balas pesan. Nah, kan dari diri saya kan kok gak ini ya teman-teman, gak nyampe gak ngerjain padahal kan tugas kelompok. Nah, dari itu kan makanya saya ngerjain sendiri. Pas saya udah selesai saya bilang ini udah kerjain. Pas nanti itu bilang, kok kamu udah kerjain sih, kata. Oh iya biar gak apa-apa kan, daripada gak selesai lebih baik aku yang ngerjain, gak apa-apa. Aku tuh lebih suka gak apa-apa aku yang ngerjain daripada aku maksa orang-orang itu buat ngerjain. Nah, tapi aku kadang merasa berpikir, kok bisa kayak gitu ya, gitu, orang-orang itu kok bisa kayak gitu, tapi itu yang selalu menjadi pikiran dari saya. Berarti mungkin Mbak ini tipe yang people pleaser ya, gak bisa apa namanya bilang enggak, atau mungkin susah gitu ya buat nolak permintaan orang lain, dan gak enakan buat nyuruh-nyuruh atau kamu ngerjain ini aku bagiin ini, kayak gitu mungkin Mbak kayak gitu ya. Iya banget. Selama jadi orang yang kayak gitu, Mbak itu menjalaninya dengan sukarela atau lebih ke terpaksa? Saya sukarela. Kenapa? Karena itu tugas kelompok dan kan kembali ke diri saya juga, kan itu nilai untuk saya dan juga teman-teman saya. Nah, walaupun saya ngerjain sendiri tapi nggak apa-apa juga, karena itu bagi saya apa ya namanya ya, kayak apa ya, kayak penting lah bagi saya itu. Tapi emang nanti kembalinya kan juga ke Mbak ya, yang paling banyak tahu kan pasti nanti Mbak juga. Tapi jadi people pleaser sebenarnya ya boleh-boleh aja kita apa namanya sungkan ke orang lain, itu bukan sesuatu yang benar-benar buruk. Tapi mungkin Mbak dari sekarang bisa lah sambil nyoba bilang, maaf aku gak bisa, kamu nyoba ngerjain ini, boleh lah kayak gitu. Soalnya kan kita kan sebagai manusia, makhluk sosial, kita kan butuh berinteraksi. Jatuh takutnya nanti ketika Mbak oke gak apa-apa aku mau ngerjain sendiri, aku gak bisa nolaknya, atau mungkin gimana ya aku lagi sibuk tapi dia minta ini, aku jadi intinya kan kayak mengutamakan orang lain gitu lah Mbak. Padahal Mbak sendiri juga butuh diutamakan. Tapi kalau ternyata Mbak memang jalaninnya sukarela dan punya pertahanan atau pemikiran bahwa oh iya gak apa-apa toh nanti kembalinya ke aku, berarti emang Mbak ngerasa oke lah bukan masalah gitu ya, meskipun Mbak harus berjuang sendirian bukan masalah berarti ya. Dan juga aku itu orang yang suka gampang kepikiran hal-hal kecil itu yang tidak harus dipikirkan, tapi aku sering kepikiran, kayak habis ngomong ke orang, nanti kalau habis ngomong di belakangnya aku mikir, aku tadi ngomong apa ya ke orang ya, salah gak ya ngomong, aku selalu mikir kayak gitu, kayak ya gitu, tugas-tugas semua dipikirin, jadi kayak gak bisa kalau gak dipikirin, jadi overthinking ya, gitu. Nah kalau lagi overthinking kayak gitu yang Mbak lakuin apa? Kalau lagi misal gimana kalau dia gak suka sama apa yang aku ngomongin, kan gitu jadi makin banyak pikiran yang datang kan, nanti dia gak suka sama aku, terus kayak gitu beruntutan, apa yang Mbak lakukan? Biasanya kayak menyenangkan diri, kayak jalan-jalan, suka TikTok, beli-beli dan bareng sama temen-temen, jadi kayak gak terlalu kepikiran lagi. Yang penting gak ini ya, gak berlarut-larut dalam overthinking terus sekarang overthinking, besoknya masih mikir lagi gimana, terus besoknya lagi mikir kayak gitu. Tapi mungkin ketika mengalami overthinking yang endingnya bikin Mbak bertahan di posisi itu, kayak gak punya solusi, terus overthinking aja sampai bikin Mbak drop, misalnya kayak jadi gara-gara overthinking itu jadi gak mau ngapa-ngapain, jadi takut misalnya mau berinteraksi dengan orang-orang, yang mau lakuin apa-apa itu jadi takut, itu kan bahaya ya buat Mbak.
Bisalah mungkin ketika Mbak tidak bisa mengendalikan overthinking itu yang mungkin nanti berujung stres, kita di sini punya teknik mindfulness. Jadi menerima atau membangkitkan kesadaran tentang diri kita. Jadi misal Mbak overthinking terus jatuhnya nanti jadi depresi, mungkin semoga enggak ya. Jadi kita bisa melakukan teknik yang paling mudah itu teknik pernapasan. Jadi untuk menenangkan diri bisa Mbak duduk yang tenang, ngatur nafasnya Mbak. Jadi kayak kenapa sih aku harus mikirin kayak gini, merefleksikan diri lah. Jadi atau misal Mbak lagi insecure sama diri sendiri, Mbak orang-orang kok bisa kayak gini, aku kok nggak bisa. Mbak bisa tenangin diri dulu dengan cara oke, aku kurang, aku banyak kurangnya, aku belum mampu ngelakuin ini, aku belum mampu kayak dia. Jadi menerimalah semua kekurangannya Mbak terima. Kemudian tapi kan aku udah bertahan selama ini. Jadi setelah Mbak menerima semua kekurangan Mbak ngasih afirmasi positif. Mbak muji atau mengapresiasi diri Mbak. Aku nggak bisa kayak gini tapi aku bisa kayak gini. Jadi self reward lah, mengapresiasi hal-hal kecil yang mungkin gara-gara insecure itu jadi terabaikan. Mbak jadi gak sadar kalau Mbak punya kemampuan ini loh yang orang lain nggak bisa. Atau sekalipun orang-orang ternyata juga bisa kayak gini, tapi kan ternyata aku bisa bertahan sejauh ini, terima kasih. Jadi ngasih apresiasi, berterima kasih buat diri Mbak sendiri, karena di samping atau dengan dunianya Mbak misal yang lagi berantakan, lagi banyak pikiran, ternyata Mbak masih mampu bertahan. Atau mungkin lebih parah lagi, sebenarnya aku apresiasi Mbak karena Mbak itu orang yang bisa membawa pikiran-pikiran buruk Mbak itu ke arah yang lebih positif. Jadi bisa dengan healing, bisa dengan jalan-jalan yang bisa mengendalikan pikiran-pikiran buruk, sehingga Mbak itu gak rentan mengalami stres lah ya. Tapi nanti mungkin bisa di-sharing ke teman-temannya Mbak, atau Mbak melihat teman-temannya Mbak, oh, kok temanku kayak gitu ya, misal dia mengarah ke distress, gangguan stres yang membawa dia ke arah yang lebih negatif, bisa dituntun untuk itu tadi melampiaskannya ke arah yang lebih positif. Kayak misal Mbak melihat orang yang lagi banyak pikiran terus dia ternyata banyak makan atau jadi demen masak, demen bersih-bersih, itu kan baik ya, mendukung potensinya kita. Tapi kalau Mbak melihatnya justru karena dia stres, dia jadi suka ngambek, suka ngamuk-ngamuk, atau suka menghindar, orang-orang seperti itu yang perlu dideketin, kayak dikasih ditemenin lah, didampingi, biar karena stres itu Mbak, kalau kita gak berhasil ngendaliinnya, itu bisa sangat berbahaya buat diri kita sendiri. Bisa berujung mohon maaf, yang paling fatal itu bunuh diri ya. Karena kan banyak orang yang gara-gara stres itu bisa bunuh diri, itu bukan karena stresnya yang terlalu menumpuk, tapi karena dia gagal untuk mengendalikan stresnya tersebut. Dia mungkin mau berbagi lagi. Mungkin cukup sudah, itu aja yang kayak selalu menjadi pikiran. Berarti aman-aman aja ya Mbak ya, selama ini. Terima kasih banyak waktunya, maaf ganggu, lagi sibuk-sibuknya UAS tapi aku malah ganggu Mbaknya. Nggak apa, ini juga kan sharing-sharing. Oke, bisa lanjut ngerjain UASnya. udah banyak rumusnya di belakangnya. Semangat ya Mbak. Kalau ada apa-apa mungkin mau cerita atau apa, bisa cerita-cerita lah dikit, sharing-sharing. Oke Mbak, makasih. Ya. Wow, 14 menit.